Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasangan suami istri berkebutuhan khusus tewas tertimbun tebing longsor di Kabupaten Kebumen. Sebelas perampok nasabah bank lintas provinsi asal Sumatera ditembak petugas gabungan Polda Jawa Tengah. Baliho berfoto dirinya dicopot Satpol PP, Gubernur Ganjar mendukung agar tidak merusak pemandangan jalan. Petugas Satpol PP Kota Semarang menertibkan baliho berfoto Ganjar Pranowo di Jalan Erlangga, Kota Semarang. Baliho bertuliskan petugas partai harus nurut, saya setuju itu ditertibkan karena tidak ada izin. Baliho berfoto Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jalan Erlangga, Kota Semarang diterbitkan pada Jumat malam kemarin. Adapun baliho serupa yang juga diterbitkan di Jalan Gombel. Satpol PP Kota Semarang mengatakan penertiban baliho berfoto Ganjar dengan tulisan petugas partai harus nurut, saya setuju, ini karena tak memiliki izin. Menindaklanjuti perintah dari pimpinan Markas Satpol PP untuk melepas spanduk yang tidak ada izinnya. Ada berapa lokasi Pak selain di sini Pak? Ada 2 titik di Erlangga sama Gombel. Saat dikonfirmasi di rumah dinasnya, kader PDI Perjuangan itu mengaku tak tahu terkait pemasangan baliho berfoto dirinya. Ia mengaku baru mengetahui setelah ada yang melapor. Ganjar pun yang meminta untuk dicopot agar tak mengganggu pemandangan jalan. Aku malah orang ngerti, aku tadi yang ngandani ya sampean itu. Baru saya tahu dikirimi foto-fotonya, nggak tahu yang buat siapa. Nanti kalau ngelelei pemandangan, ono rupaku apa meneh nggak izin ya dicopot saja lah, nggak enak. Pemasangan baliho berfoto Gubernur Jawa Tengah itu dilakukan sejak 4 November lalu. Namun hingga kini belum diketahui siapa pembuat dan pemasang baliho di sejumlah titik di Kota Semarang itu. Ali Mustakfir melaporkan dari Kota Semarang. Ya, sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi isu namanya masuk dalam bursa calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Ia mengaku siap jika kembali ditunjuk untuk mengikuti kontestasi politik 2024. Ditemui dalam rakor Generasi Pesona Indonesia atau GEMPI di Kota Solo pada Sabtu kemarin, Sandiaga angkat bicara soal pemilu 2024. Dalam sejumlah survei, nama Sandiaga masuk dalam bursa cawapres. Pria 53 tahun ini mengaku siap jika kembali ditunjuk untuk mengikuti Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Meski begitu, dirinya masih fokus menjadi menteri di sisa 2 tahun terakhir masa pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Diketahui selain Sandiaga, terdapat nama lain yang juga mencuat dalam bursa cawapres 2024, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, jangan terburu-buru, kerja ke susu, fokus pada tugas kementerian, dan sekarang menteri-menteri dievaluasi, hasil kerjanya harus menunjukkan hasil yang baik, pertumbuhan ekonomi harus terjaga, lapangan kerja harus tercipta, tahun politik itu baru ditentukan nanti Oktober 2023, jadi ada masih 1 tahun waktu untuk menunjukkan hasil kerja dan dari partai politik dan gabungan partai politik yang akan menentukan pasangan calon. Nanti tentunya rakyat yang akan memilih. Ini tentunya kita harus sikapi dengan satu semangat kebersamaan dan jangan sampai kita terpecah belah dalam nanti jika ditentukan apapun kombinasinya, apapun pasangan calonnya, demi kontribusi untuk NKRI semua pun harus siap. Dan ini merupakan kehormatan buat saya karena Pak Prabowo adalah salah satu menteri yang paling berprestasi.
Jelang pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga melakukan pemetaan kerawanan di wilayahnya. Pemetaan ini sebagai upaya menjaga kondusivitas menjelang tahun politik 2024 itu. Konsolidasi pemetaan kerawanan di Kota Salatiga diikuti perwakilan partai politik, TNI, Polri, dan dinas terkait. Meski dalam sejarah Salatiga belum pernah ada konflik politik, tetapi pemetaan ini untuk menghindari konflik berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. Konflik pemilu yang dimaksud tak hanya soal ketegangan, tetapi juga politik uang, terutama wilayah pinggir kota. Bawaslu berharap pada pemilu 2024, Kota Salatiga bisa mempertahankan IKP seperti tahun 2019. Dengan adanya konsolidasi pengawasan pemilu, Bawaslu akan memetakan seluruh kerawanan potensi konflik sehingga bisa menjaga toleransi yang ada. Dari pengawasan, utamanya kan kita mengawali kegiatan pemilu ya. Jadi kan kami karena Salatiga ini kondusif sudah sejak lama terkait apalagi hubungannya dengan kegiatan kepemiluan, belum pernah ada sejarah terjadi konflik di Kota Salatiga, maka ini kan harus kita pertahankan. Peserta hari ini kita mengundang dari. Informasi lainnya, naiknya harga kedelai semakin memukul para pengusaha tahu di Kabupaten Purbalingga. Sejumlah perajin tahu memilih tutup karena tak mampu membiayai ongkos produksi. Sementara di Kota Salatiga, seorang pengusaha tahu berjualan secara daring agar tak semakin merugi. Salah satu sentra pembuatan tahu di Kabupaten Purbalingga, Desa Kalikabong, mengalami kesulitan. Sejumlah perajin tahu di desa ini memilih berhenti berproduksi sebab mereka tak mampu lagi menopang biaya produksi pembuatan tahu. Naiknya harga BBM ditambah naiknya harga kedelai berpengaruh besar pada biaya produksi. Sementara harga jual tahu tidak sebanding dengan biaya produksi. Salah satu komponen penting bahan pembuat tahu yaitu kedelai kini naik harga menjadi Rp15.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp12.000. Kini tempat pembuatan tahu rumahan di Desa Kalikabong terlihat sepi, tak satupun pekerja yang beraktivitas. Peralatan pembuatan tahu kini teronggok tak terpakai entah sampai kapan. Ya tutupnya ya gitu tuh, dampak itu harga itu mahal ya. Keduanya ya jenis sih masih mau jualan tapi kan itu ya. Modal. Iya, modalnya sekarang kan harus banyak. Ya sekarang ini dampaknya ya dibagi cara yang angel lah, maksudnya pengeluarannya banyak, pembeliannya dagangannya banyak, penghasilannya kurang. Berhentinya produksi pabrik tahu juga dirasakan warga Tingkir Tengah, Kota Salatiga. Sudah lebih dari 1 tahun ini tutup tidak produksi tahu seiring dengan naiknya harga kedelai sebagai bahan baku tahu yang kini menyentuh angka Rp15.000. Pabrik tahu kini tutup saat harga kedelai mencapai Rp13.000 hingga Rp14.000 karena tak ada pembeli. Pabrik tahu yang berdiri sejak 1970-an mulai turun produksinya sejak pandemi COVID-19. Pemilik pabrik berusaha menyiasati dengan memperkecil ukuran dan menaikkan harga tahu untuk bisa tetap bertahan. Namun semakin ditinggal pembeli, akibatnya pemilik menutup pabrik dan berimbas memutus kerja 10 pekerjanya. Jika sebelumnya ia mampu memproduksi 400 kg, kini hanya mampu 100 kg. Itu pun hanya untuk melayani pelanggan. Corona ya, COVID itu mulai semenjak itu mulai menyusut. Terus mulai ada harga kedelai itu yang naik itu lah, itu mulai ya sedikit-sedikit akhirnya ya tutup akhirnya. Sementara itu untuk menghindari kerugian harga kedelai yang semakin mahal, seorang perajin tahu di Kota Salatiga menjual produknya secara daring. Adityo Sito Pamungkas menilai selain berjualan di pasar, ia memilih menjual daring untuk memperluas distribusi tahunya. Pabrik tahu yang beroperasi sejak 1940 ini mencoba bertahan di tengah sulitnya ekonomi. Kini di tangan generasi ketiga, produksi tahu mereka turun hingga 50%. Dari 200 kg menjadi 100 kg. Jika dulu per hari bisa lebih dari 5.600 biji, kini hanya berkisar 2.500 biji tahu.
Bagi Aditya, dengan sistem online pre-order bisa menekan ongkos produksi karena hanya memproduksi tahu sesuai pesanan dan diambil pemesan. Maka biaya transportasi bisa ditekan. Kita sistemnya online ya sekarang karena kemajuan zaman ya kita door to door Mas. Nah, kita door to door. Jadi solusi lain online? Online, harus online. Itu lebih menguntungkan? Lebih menguntungkan karena kita tidak memikirkan biaya apa ya Mas untuk transport ke pasar apa-apa karena kita kan ya juga mencantumkan ongkir apa-apa. Perajin tahu berharap pemerintah menstabilkan harga kedelai agar daya beli masyarakat terjangkau sehingga perajin tahu tidak merugi. Yulianto dan Mardianto melaporkan dari Kota Salatiga dan Kabupaten Purbalingga. Ya, sejak peralihan TV analog ke digital pada 2 November lalu, warga di Purworejo kini berburu alat penerima TV digital atau set-top box. Hal senada juga terjadi di Kabupaten Kudus, bahkan stok STB sampai kosong. Setelah 2 November, toko-toko alat elektronik di Jalan Ahmad Yani, Kota Purworejo ramai didatangi warga. Rata-rata mereka mencari set-top box atau STB untuk bisa menyaksikan tayangan televisi. Memang pemerintah telah menghentikan siaran TV analog dan beralih ke siaran TV digital. Warga yang belum memakai parabola dan TV digital mau tidak mau memakai alat STB agar bisa menyaksikan tayangan televisi yang mereka sukai. Pembelian kita sama penjualan set-top box-nya tuh lebih ramai gitu Mas. Untuk set-top box sendiri itu di layar TV kita lebih jernih sama suaranya lebih bagus dari biasanya sebelum pakai set-top box. Sejak pemerintah mengalihkan penayangan analog ke digital, pembelian STB setiap harinya meningkat. Dalam sehari bisa terjual 10 hingga 15 alat STB. Padahal saat belum diwajibkan penjualan STB masih bisa dihitung jari. Untuk harga 1 unit STB dijual Rp190.000 hingga Rp200.000. Pemasangannya pun mudah, cukup menghubungkan STB antara pada audio video di belakang pesawat dengan antena rumah. Gambarnya lebih bagus, lebih cerah daripada yang kemarin. Jadi seperti menggunakan parabola ini malah lebih jernih lagi gambarnya. Dengan adanya set box ini sangat membantu. Jadi tidak perlu masyarakat beli TV baru lagi ya. Peralihan tayangan TV analog ke digital juga dirasakan warga Kudus. Mereka berbondong-bondong membeli STB agar bisa menonton TV. Bahkan dalam sehari penjualan STB bisa mencapai 50 unit. Sayangnya, tingginya permintaan warga ini tak sebanding dengan jumlah stok dari distributor. Hal ini membuat stok STB di sejumlah toko mulai menipis, bahkan habis. Dari yang biasanya paling 1, 2, 3, 4, 5, sekarang karena kebutuhan, kalau nggak beli ini nggak bisa nonton TV, makanya lagi booming gitu. Sehari bisa sampai 50. Sampai kehabisan stok Pak? Sampai kehabisan stok. Tingginya permintaan ini membuat harga STB naik meski tak signifikan. Harga tinggi STB saat ini dibanderol Rp235.000 per unitnya. Arif Nur dan Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Kudus dan Kota Purworejo. Meski pemerintah telah mematikan siaran televisi analog di wilayah Jabodetabek serta 222 kota dan kabupaten lainnya di Indonesia, warga di Kota Tegal mengaku masih bisa menonton siaran televisi analog dengan gambar cukup jernih. Mereka pun belum berniat membeli STB sebelum seluruh siaran televisi menghilang. Resmi dialihkan ke siaran TV digital, siaran TV analog ternyata masih bisa dinikmati oleh sebagian warga di Indonesia. Seperti Evi, warga Kelurahan Selerok, Kota Tegal yang mengaku masih bisa menonton TV menggunakan siaran TV analog. Padahal pemerintah telah resmi mematikan siaran TV analog per Rabu lalu. Meskipun masih bisa dinikmati, ternyata sejumlah channel TV nasional yang sebelumnya ada tiba-tiba menghilang, hanya berupa layar berwarna hitam yang tampak. Masih analog, siarannya bagus sih, masih jernih juga, cuma kemarin 3 hari yang lalu ya baru sadar ada sebagian yang hilang, antara lain Metro, SCTV, RCTI.
Selama TV-nya masih bisa menangkap siaran TV analog, Evi mengaku belum mau beralih ke siaran TV digital. Ia akan segera membeli set-top box atau STB dan beralih ke siaran TV digital saat siaran TV analog benar-benar sudah hilang. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal.